Shalom saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Kristus. Pada saat ini saya ingin membawa satu renungan singkat, dan biarlah renungan ini dapat menjadikan panduan dan pedoman di dalam kehidupan kita. Sebelum itu mari kita berdiam dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang di surga Tuhan, kami mengundang Roh Kudus Engkau bersama dengan kami, dan biarlah Kudus Engkau berbisik di dalam hati dan pikiran kami untuk mendengar renungan yang akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya minta dan serahkan dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Kristus, hanya Tuhan sumber pertolongan. Nah, di dalam Mazmur 121 ayat 2 di sana mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di sini saudara dan saudari kita lihat Daud tidak dapat hadir di pemakaman Samuel pada masa itu, tetapi dia berduka untuknya sedalam dan selembut seorang putra yang setia meratapi seorang ayah yang setia. Nah, dia tahu bahwa kematian Samuel telah mematahkan ikatan pegangan lain dari tindakan Saul, dan merasa kurang aman daripada ketika Nabi masih hidup. Nah, sementara perhatian Saul tertuju pada duka atas kematian Samuel, Daud mengambil kesempatan itu untuk mencari tempat yang lebih aman. Jadi dia melarikan diri di padang gurun Paran. Disinilah dia menyusun Mazmur 120 dan juga 21. Di hutan belantara yang sunyi ini menyadari bahwa nabi yang telah mati dan raja adalah musuhnya. Dia bernyanyi. Nah, di mana di dalam Alkitab menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk ataupun bangsa yang keras kepala, yang tidak mau mendengar. Kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat 9. Mereka mudah sekali melupakan kebaikan Tuhan. Karena itu mereka perlu selalu diingatkan bahwa tidak ada pertolongan lain selain dari Tuhan. Ayat nas ini ataupun ayat Alkitab ini biasanya dibacakan ketika umat Israel hendak memulaikan ibadah di bait suci, yaitu di Yerusalem, atau ketika mereka sedang melakukan ziarah di bait Allah. Pertanyaannya, keseruan ataupun pengakuan yang dibaca sebelum ibadah dimulai ini disebut mengundi. Ini bukan sekadar pertanyaan ataupun pengakuan biasa sebagai pembukaan ibadah, melainkan sebuah pengakuan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Seruan ataupun pernyataan adalah hal penting untuk didengar dan diketahui semua orang bahwa sumber pertolongan itu datangnya dari Tuhan, bukan yang lain. Nah, di mana bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan berusaha mencari pertolongan kepada berhala-berhala seperti benda-benda suci, yaitu patung, pohon ataupun kuburan. Di mana mereka berpikir bahwa berhala-berhala itu dapat memberi pertolongan ataupun menyelesaikan masalah mereka untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Padahal berhala bangsa-bangsa Israel adalah perak, emas,
buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar juga. Nah, nafas yang tidak ada di dalam mulut mereka seperti itu, jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Itu kita lihat di dalam Mazmur 135 ayat 15 hingga yang ke-18. Nah, mereka juga pergi ke laut atau ke gunung-gunung untuk mencari perlindungan dan juga keselamatan. Hasilnya nihil ataupun tiada apa-apa, saudara dan saudari. Pemazmur membuktikannya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Itu kita lihat dalam Mazmur 121 ayat 1. Tidak ada, saudara dan saudari, tidak ada pertolongan yang ada di sana. Nah, Mazmur ini memperlihatkan keyakinan pada perlindungan Tuhan yang pasti kepada umat yang sedang berjalan menuju maupun kembali dari rumah Tuhan. Bahwa umat yang mengarahkan tujuan dan mengawali hidupnya kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan, sukacita dan kebahagiaan. Orang yang percaya dalam menjalani kehidupannya adalah karena iman kepada Tuhan, satu-satunya sumber kehidupan yang tidak pernah terlelap untuk menjaga dan senantiasa menuntun di sisi umatnya. Nah, melalui Mazmur ini kita belajar bagaimana umat Allah yang melakukan perjalanan ziarah mereka tanpa ragu dan bersungut-sungut. Iman menjadi andalan perjalanan hidup umat yang percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Betapa sulit dan berbahayanya jalan yang akan dilalui umat Israel ini. Nah, semangat umat Allah dalam perjalanan ziarah yang dilakukan mengajar dan mengingatkan kita pada kuasa Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat bahaya maupun kesulitan ataupun kesukaran yang dapat menghalangi perjalanan kehidupan kita, namun kuasa Allah akan bekerja menyelamatkan dan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang melangkahkan kehidupannya dengan iman teguh kepada Tuhan. Nah, bagi umat Israel dan kita sebagai orang yang percaya, pertolongan bukan datang dari laut, bukan datang dari gunung, tetapi dari Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Dengan kata lain, yang menjadi sumber pertolongan umat Israel bukanlah benda-benda yang mati ataupun berhala buatan tangan manusia. Tetapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap. Tuhanlah yang menjadi penjaga Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara dan saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, di dalam Mazmur 124 ayat 8, ayat yang terakhir untuk kita pada saat ini, biarlah setiap orang yang percaya berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Kristus, jadi biarlah bagi kita yang percaya, di mana kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi. Nah, sampai di sini saja renungan ringkas saya pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiam dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, di mana pada kesempatan hari ini kami dapat mendengar renungan daripada hamba-Mu Tuhan, di mana hanya Engkaulah sumber pertolongan kami di setiap apa yang kami lakukan ataupun di setiap masalah-masalah yang kami hadapi, dan biarlah kami datang kepada Engkau Tuhan. Hanya dengan pertolongan-Mu dapat menolong kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya minta dan serahkan dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin.